Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Sultan selaku dosen pembimbing mata kuliah akhlak tasawuf serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam mengikuti perkuliahan ini dengan sehat sentosa. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Adapun topik yang akan dibahas adalah konsep dasar tasawuf. Namun, sebelum pembacaan materi, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Saya, Niki Kurnia Sigit, sebagai moderator dan pembaca materi, Muhammad Asror sebagai pembaca materi, Putri Sri Haryanti sebagai notulen dan pembaca materi. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Asror. Kepadanya dipersilahkan. Materi yang pertama adalah pengertian tasawuf. Secara etimologi, terdapat sejumlah kata atau istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu ahlus sufah. Sekelompok orang di masa Rasulullah SAW yang hidupnya banyak berdiam di serambi masjid. Sofa, bersih atau suci, sof, barisan sholat, dan suf, bulu domba atau wad. Kata-kata tersebut bisa-bisa saja dihubungkan dengan tasawuf. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata sofia, yang artinya kebijaksanaan. Sufanah yaitu sejenis buah-buahan kecil dan berbulu yang banyak tumbuh di tanah Arab, yang mencerminkan pakaian kaum sufi yang sederhana. Secara terminologi, menurut Muhammad Amin Al-Qurti, tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ikhwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Tasawuf ialah usaha mengisi hati dengan hanya ingat kepada Allah yang merupakan landasan lahirnya ajaran al-hub atau cinta ilahi. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa tasawuf adalah norma atau aturan agar orang berakhlak mulia, memerangi nafsu syahwat, membersihkan dan mempertinggi rohani dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dalam mencari ridhonya. Tasawuf adalah jalan yang mesti ditempuh siapa saja yang ingin mencari keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, baik orang-orang yang hidup masa lalu, kini maupun yang akan datang. B. Ruang lingkup pembahasan tasawuf. Ilmu tasawuf pada dasarnya apabila dipelajari secara esensial mengandung 3 unsur, yaitu 1. Etika, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruk dengan melihat pada amaliyah manusia. Dalam ilmu tasawuf banyak sekali unsur-unsur etika dan ajaran-ajaran akhlak, baik akhlak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. 2. Psikolog, yaitu masalah yang berhubungan dengan jiwa. Psikolog dalam pandangan tasawuf sangat berbeda dengan psikolog modern. Psikolog modern ditunjukkan untuk menyelidiki manusia bagi orang lain, yakni jiwa orang lain yang diselidikinya. Sedangkan psikolog dalam tasawuf memfokuskan penyelidikan terhadap diri sendiri, yakni diarahkan dengan penyadaran diri sendiri dan menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya untuk kemudian memperbaiki menuju kesempurnaan nilai pribadi yang mulia. 3. Estetika, yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni untuk meresapkan seni dalam diri. Haruslah ada keindahan dalam diri sendiri, sedangkan puncak keindahan itu adalah cinta. Menurut analisa Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Ataullah Ahmad MA, bahwa objek pembicaraan ilmu tasawuf itu meliputi tentang akal dan ma'rifat.
kemudian membahas mengenai hati dan riyadhah, latihan dalam spiritual. Adapun status ilmu tasawuf yaitu menuntun sesuai dengan petunjuk dan membuang apa yang tidak sesuai dengan tuntunan yang berlaku. Kemudian sekuat tenaga menuju ke jalan ilahi. Esensi tasawuf bermuara pada hidup zuhud, tidak mementingkan kemewahan duniawi. Tujuan hal ini dalam rangka dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan perasaan benar-benar berada di hadirat Tuhan. Namun pada hakikatnya tujuan mempelajari ilmu tasawuf adalah untuk mensucikan jiwa. Tasawuf sebagai perwujudan dari ihsan, yang berarti ibadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Apabila tidak mampu demikian, maka harus yakin bahwa Allah melihat kita. Itu merupakan kualitas penghayatan dari seorang terhadap agamanya. Dengan demikian, tasawuf sebagaimana rumpun keilmuan mistisme pada umumnya bertujuan membangun dorongan-dorongan yang terdalam pada diri manusia, yaitu dorongan-dorongan moralis yang secara hakiki adalah bersifat kerohanian dan kekal. Ada beberapa peran tasawuf dalam kehidupan, antara lain: 1. Menjadikan manusia memiliki kepribadian yang saleh dan berakhlak baik. 2. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Sebagai obat atau cara mengatasi krisis kerohanian manusia. Dekadensi moral. Demikian materi dari saya. Terima kasih kepada Muhammad Asror. Selanjutnya, materi yang akan saya bacakan mengenai hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu lain dan manfaat mempelajari tasawuf. Hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu yang lain. Ilmu tasawuf memiliki hubungan dengan ilmu lain antara lain sebagai berikut. A. Hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman, sebagaimana dijelaskan pula tentang menyelamatkan diri dari kemunafikan. Dalam kaitan antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf, keduanya mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. 2. Berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. 3. Pemberi kesadaran rohaniyah dalam perdebatan-perdebatan kalam. B. Hubungan tasawuf dengan filsafat. Filsafat landasan pemikirannya dengan logika, sedangkan tasawuf landasannya dengan hati sanubari. Oleh karena itu, menjadi tinggi martabat tasawuf kalau diiringi dengan pengetahuan dan mempunyai keahlian berfilsafat. Dalam hal ini, sebagai figurnya adalah Imam Ghazali, Sahrawardi, Ibnu Arabi, sehingga menjadi kacau dan rancau kalau tasawuf dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai dasar ilmu pengetahuan. Dengan demikian jelas hubungan tasawuf dan filsafat sangat berkaitan. C. Hubungan tasawuf dengan fikih. Ilmu fikih berkaitan dengan amalan syariat, sedangkan tasawuf berkaitan dengan batiniyah. Dengan syariat, kita dapat taat menuruti peraturan-peraturan Tuhan atau agama. Dengan tasawuf, kita dapat merasakan dalam batin kita dan mengenal Tuhan. Untuk siapa dipersembahkan amal ibadah kita, dan sebagai pengawas jiwa khusyuk kepadanya. Tasawuf selain sebagai naluri manusia, maka ia juga merupakan olah batin serta olah rasa untuk semata-mata mencapai keridhaan Tuhan. D. Hubungan tasawuf dengan psikologi agama. Psikologi agama mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya dalam penelaah kajian empiris. Oleh karenanya, metode yang digunakan dalam penelitian ilmu jiwa agama tidak berbeda dengan metode ilmiah yang dipakai oleh cabang-cabang ilmu jiwa agama. Ketika seorang dalam perilaku kehidupan keberagamaannya baik dan sesuai dengan ketentuan nilai-nilai ilahiyah, maka ada kemungkinan dalam tingkat spiritual keagamaannya tinggi. Inilah hasil dari implementasi dan aplikasi ketasawufannya. E. Hubungan antara ilmu tasawuf dan tarekat.
Tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Pada dasarnya, tarekat merupakan bagian dari tasawuf, karena tujuan zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya merupakan penyucian jiwa. Penyucian jiwa adalah inti dari kandungan tasawuf. Materi selanjutnya adalah manfaat mempelajari tasawuf. Manfaat mempelajari tasawuf diantaranya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada, dan hati menjadi bersih, berbudi pekerti yang luhur dalam hidup bermasyarakat. Perlunya tasawuf dalam pandangan Komarudin Hidayat terdapat 3 tujuan. 1. Turut serta terlibat dalam berbagai peran dalam menyelamatkan kemanusiaan dari kondisi kebingungan akibat hilangnya nilai-nilai spiritual. 2. Mengenalkan literatur untuk atau pemahaman tentang aspek esoteris atau kebatinan Islam, baik terhadap masyarakat Islam yang mulai melupakannya maupun di kalangan masyarakat non-Islam. 3. Untuk memberikan penegasan kembali bahwa sesungguhnya aspek esoteris Islam, yakni sufisme, adalah jantung ajaran Islam, sehingga bila wilayah ini kering dan tidak berdenyut, maka keringlah aspek-aspek lain dalam ajaran Islam. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Sri Haryanti. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudari Niki Kurnia Sigit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil Quran dan hadis tentang tasawuf dan contoh perilaku tasawuf Nabi dan para sahabat. Dalil Quran dan hadis tentang tasawuf. Tasawuf yang merupakan pembersihan jiwa dari sifat yang jelek. Maka pada umumnya orang-orang sufi lebih mengutamakan kehidupan batin dan akhirat, walaupun tidak mengurangi aktivitasnya di dunia. Dasar yang mereka pegang adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang pola hidup mereka, tentang makom takwa, sabar, tawakal, syukur, mahabbah, dan sebagainya. Di antaranya mujahadah, seperti terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya, makam takwa. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya, makam syukur yang terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izza'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya hadis. Terdapat
dalam suatu hadis yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka akan mengenal Tuhannya. Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk dan melalui aku mereka kenal kepadaku. Selanjutnya hadis qudsi yang artinya sangat pantas bila seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku melalui amalan-amalan sunat sebagaimana aku mencintainya. Bila mencintainya, jadikanlah aku pendengarnya yang dia pakai untuk mendengar, dan jadikanlah aku matanya yang dia pakai untuk melihat, dan jadikanlah aku lidahnya yang dia pakai untuk berbicara, dan jadikanlah aku tangannya yang dia pakai untuk mengepal, dan jadikanlah aku sebagai kakinya yang dia pakai untuk berusaha. Maka dengan kulah dia mendengar, melihat, berbicara, berpikir, meninjau, dan berjalan. Selanjutnya, contoh perilaku tasawuf Nabi dan para sahabat. Fakta sejarah menunjukkan bahwa selama hayatnya segenap peri kehidupan Nabi menjadi tumpuan masyarakat, karena segala sifat terpuji terhimpun pada dirinya. Bahkan beliau merupakan lautan budi yang tidak pernah kering airnya, kendati pun diminum oleh semua makhluk yang membutuhkan air. Amal ibadah beliau tiada tara bandingannya. Dalam sehari semalam, Nabi membaca istighfar sebanyak 70 kali, sholat fardu, sholat rawatib, serta sholat duha yang tidak kurang dari 8 rakaat dalam sehari. Sholat tahajud beliau tidak kurang dari 11 rakaat dan lama sujudnya sebagaimana sahabat membaca sebanyak 50 ayat. Sholat beliau yang khusyuk dan tumakninah amat sempurna. Dalam berdoa, perasaan khauf dan roja selalu dinampakkan Nabi dengan tangis dan sendu-sendunya. Selanjutnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah hidup dengan sehelai kain saja dalam beribadah kepada Allah SWT, karena khusyuk dan tumakninahnya sampai dari mulutnya tercium bau limpahnya karena terbakar oleh rasa takut kepada Allah. Pada malam hari, ia beribadah dengan membaca Al-Quran sepanjang malam. Selanjutnya, sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan keadilan dan amanahnya yang luar biasa. Terdapat 12 ia pernah berpidato di hadapan orang banyak, tetapi di dalam pakaiannya terdapat 12 tambalan dan dia tidak memiliki kain selain itu. Selanjutnya, sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang tekun beribadah dan pemalu, dan meskipun ia juga dikenal sebagai seorang sahabat yang tekun mencari rezeki, tetapi ia pun terkenal sebagai seorang sahabat yang terkenal sebagai pemurah, sehingga tak sedikit kekayaannya yang dia pakai untuk menolong perjuangan Islam. Selanjutnya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang tidak peduli terhadap pakaiannya yang robek dan menjahitnya sendiri. Selanjutnya, dalam satu kisah terdapat sahabat Nabi. Di dalam kisah tersebut diceritakan bahwa sahabat Nabi tersebut memberikan makanan kepada tetangganya, walaupun ia sendiri dalam keadaan lapar. Ia menganggap bahwa tetangganya lebih berhak terhadap makanan tersebut, namun tetangganya yang juga lapar memberikan makanan itu kepada tetangganya yang lain, karena menganggap tetangganya tersebut lebih berhak dari dirinya. Lalu tetangganya tersebut memberikannya kepada tetangganya yang lain lagi, dan demikian seterusnya, berputar hingga makanan tersebut kembali pada tetangga yang pertama. Demikian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kepada teman-teman, jika ada pertanyaan atau sanggahan, silakan untuk tulis pertanyaannya atau sanggahannya di kolom komentar Google Classroom. Sekian dari kelompok 5, jika ada kesalahan kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.